Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pekerjaan iblis. Ayat bacaan kita terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. 1 Tesalonika 2 ayat 16. Saudara, dari perikop firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang bagaimana pekerjaan iblis menghalangi dan menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana iblis menghalang-halangi setiap anak-anak Tuhan yang ingin lebih dekat dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Terlebih saudara, di waktu-waktu sekarang ini, umat Tuhan harus meningkatkan kualitas hidup rohaninya, harus berlari mengejar perkenanan Tuhan, bukan malah bersantai-santai. Sebab kenapa? Iblis pun bekerja semakin intens untuk menghalangi pemberitaan Injil dan mencari cara yang tepat untuk menipu, membujuk, mengelabui, menjebak, menjerat, dan menghancurkan hidup manusia. Karena iblis memang ahlinya dalam hal menyamar. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dan dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, sebab ia, yaitu iblis, adalah pendusta dan bapa segala dusta. Firman Tuhan memperingatkan kita pada pagi hari ini untuk ekstra waspada dan selalu berjaga-jaga dalam doa agar tidak terpedaya oleh tipu muslihatnya. Terlebih saat hari-hari ini, saudaraku, di mana kita sudah terbiasa dengan ibadah online, sehingga ada satu kenyamanan bagi kita untuk tidak lagi ingin datang ke gereja, bersekutu, berkumpul bersama teman-teman seiman di dalam kita memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi banyak beberapa dari anak-anak Tuhan, dia lebih suka ibadah di rumah, karena menurut dia ibadah di rumah itu tidak dibatasi waktu, kapan saja dia bisa. Dan dia merasa situasinya lebih enak. Ini juga kadang-kadang dimanfaatkan oleh iblis untuk kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Padahal kita tahu kalau ibadah di gereja itu normal, ibadah di rumah itu sebenarnya abnormal. Tapi banyak sehari-hari ini kita lihat anak-anak Tuhan, baik anak kecil, baik remaja, orang tua, mereka lebih suka sekarang ibadah di rumah secara online. Karena kapan saja bisa, tidak ditentukan jam waktu ibadah yang diadakan di gereja. Kadang iblis pakai ini sebagai suatu senjata iblis untuk membuat kita tidak sungguh-sungguh beribadah. Bisa saja kita sambil makan, sambil tiduran, sambil megang handphone, sambil apa saja dapat kita lakukan sambil kita beribadah. Itu kadang-kadang membuat kita tidak fokus, tidak sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus waspada. Tujuan utama iblis adalah ingin menjauhkan dan memisahkan manusia dari kasih Tuhan dan berusaha untuk mencuri firman dari kehidupan orang percaya, supaya manusia kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Seperti dalam perumpamaan tentang penabur, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman Tuhan itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Markus 4 ayat 15. Tak bisa dibayangkan bila orang hidup menjauh dan terlepas dari tangan Tuhan dan tidak lagi memiliki pegangan hidup, yaitu firman Tuhan. Ia pasti akan mengalami kebutaan rohani
sehingga iblis akan dengan mudahnya menjerumuskan manusia ke dalam lubang yang dalam. Itulah yang diinginkan iblis dari manusia. Itulah yang akan terus dilakukan iblis untuk menjatuhkan manusia, yaitu mengalami kehancuran dan kebinasaan kekal. Bukan hanya itu, iblis juga berusaha untuk mendakwa orang-orang percaya siang dan malam, supaya mereka dihantui rasa bersalah dan perasaan tidak layak, sehingga mulai meragukan statusnya sebagai anak-anak Tuhan dan tidak lagi percaya akan janji firman Tuhan. Bagaimana di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan? Manusia akan diperhadapkan dengan masa-masa yang teramat sukar. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir zaman. Ini adalah waktu yang tidak akan disia-siakan oleh iblis. Karena iblis itu datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan dan memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya Tuhan. Iblis akan menyamar sebagai dewa penolong bagi manusia yang sedang dalam kesesakan dengan menawarkan pertolongan instan yang dikemas sedemikian eloknya menurut kasat mata. Padahal di balik itu ada jebakan yang sangat mematikan. Contohnya apa, saudara? Contohnya hari-hari ini, akibat pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan mata pencarian, banyak orang masalah dalam ekonomi. Tapi karena masalah ekonomi ini membuat rumah tangga, keluarga menjadi sering mengalami perdebatan. Suami istri sering mengalami permasalahan. Suami istri saling menyalahkan. Maka iblis pakai ini untuk membuat rumah tangga itu hancur, bahkan mungkin sampai bercerai. Jadi kita harus waspada sebagai suami istri rumah tangga dalam Tuhan. Tetaplah kita berdoa, tetaplah kita berharap kepada Tuhan. Tanpa memiliki dasar iman yang kuat, kita akan menjadi sasaran empuk iblis. Tapi kita percaya pagi hari ini, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan memiliki kemenangan ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau selalu ada dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa dalam setiap hidup kami. Karena kami tahu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum ingin menerkam setiap kami. Tapi kami percaya ketika kami dekat Engkau, ketika kami berserah kepada Tuhan, maka iblis tidak mampu menjamah dan menghancurkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami dalam perlindungan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.